Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dengan Bapak. Berjumpa kembali di pelajaran produktif kreatif kewirausahaan kelas 11. Materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu menganalisa biaya produksi prototip produk barang atau jasa. Kompetensi inti yang pertama menganalisa biaya produksi prototip produk barang atau jasa. Yang kedua, menghitung biaya produksi prototip produk barang atau jasa. Indikator pencapaian. Yang pertama, menjelaskan pengertian biaya produksi suatu produk, barang, atau jasa. Yang kedua, menganalisa biaya produksi suatu produk, barang, atau jasa. Keterampilannya, menghitung biaya produksi suatu produk. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, melalui pengamatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian biaya produksi. Yang kedua, melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisa biaya produksi prototip, produk, barang, atau jasa. Ketiga, melalui pengamatan, diskusi kelompok dan praktik, peserta didik diharapkan mampu menghitung biaya produksi suatu produk. Pada pertemuan kali ini yang akan disampaikan, yang pertama, pendahuluan, kedua, pengertian biaya, ketiga, klasifikasi biaya, keempat, biaya dan biaya non-produksi, kelima, analisa biaya produksi. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia bisnis, banyak hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan, antara lain mengenai kemampuan melihat peluang, kemampuan untuk menghadapi resiko, mengetahui bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan kendala atau masalah dalam bisnis, serta bagaimana cara agar mampu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan konsumen. Untuk memulai usaha, modal awal usaha memang merupakan hal utama yang harus diperkirakan. Namun selain itu, tentu masih banyak hal lain yang tidak dapat terlepas dari bagaimana memiliki usaha. Selain satu hal yang perlu dilakukan adalah memperhitungkan mengenai biaya produksi. Banyak yang beranggapan bahwa biaya produksi adalah hal yang sepele. Namun sebaliknya, biaya produksi sangat penting dalam dunia bisnis. Bagi suatu perusahaan, memperoleh laba merupakan tujuan utama untuk kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Untuk memperoleh laba, ada 3 faktor utama, yaitu jumlah barang yang harus diproduksi, biaya per unit, dan harga jual per unit produksi tersebut. Salah satu cara untuk mencapai laba adalah memperhatikan biaya, di antaranya biaya harga pokok, penjualan diupayakan dapat ditekan seminimal mungkin. Harga pokok merupakan faktor yang penting dalam mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual yang diharapkan nantinya. Yang kedua, pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Menurut ilmu ekonomi, biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang terlihat secara fisik seperti uang. Sedangkan biaya implisit adalah biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung, yaitu misalnya penyusutan barang modal. Menurut Mulyadi, 2010, halaman 8, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang mungkin tidak terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya produksi adalah akumulasi dari sebuah biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya produksi ini diperlukan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang jadi siap dipasarkan kepada konsumen. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang. Biaya produksi ini mempunyai definisi yang berbeda dengan biaya operasional. Bedanya dengan biaya operasional adalah biaya atau pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 4. 3 kategori umum biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan bahan jadi. Bahan-bahan yang digunakan secara langsung dalam proses pembuatan produksi jadi
yang siap untuk dipasarkan. Contoh, pabrik furnitur membutuhkan kayu, kulit atau kain, dan vinil untuk membuat kursi dan meja. Yang kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja adalah jumlah semua upah yang dibayarkan kepada karyawan, serta biaya imbalan kerja dan pajak gaji yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Biaya tenaga kerja dipecah menjadi biaya langsung dan tidak langsung atau overhead. Biaya langsung termasuk upah untuk karyawan yang menghasilkan produk, termasuk pekerja di jalur perakitan. Sementara biaya tidak langsung terkait dengan tenaga kerja pendukung seperti karyawan yang memelihara peralatan pabrik. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead cost merupakan semua biaya untuk bahan-bahan yang tidak langsung digunakan dalam produksi, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya pemeliharaan pabrik, biaya pemasaran dan promosi, bahan tambahan atau penunjang pajak, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan lainnya. Yang selanjutnya, klasifikasi biaya. Pengelompokan menurut Mulyadi tahun 2009, 13, 16 adalah sebagai berikut. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran sehubungan dengan bahan bakar tersebut atau biaya bahan bakar. Yang kedua, pengeluaran biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Biaya produksi, biaya pemasaran, serta biaya administrasi atau umum. Yang ketiga, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Dalam hubungan, biaya dibagi menjadi 2 golongan. A. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Dengan demikian, dengan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. B. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan proses tertentu. Ya. Selanjutnya, klasifikasi biaya masih penggolongan menurut pelakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume penjualan. Biaya dapat digolongkan menjadi 4. A. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya totalnya berupa sebanding dengan perubahan volume kegiatan. B. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan peluang volume kegiatan. C. Biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tepat untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan tujuan jumlah konstanta pada volume produksi tertentu. D. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume. Masih di klasifikasi biaya. Yang kelima, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Biaya ini dapat dibagi menjadi 2. A. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 atau periode akuntansi. B. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadi pengeluaran tersebut. Yang selanjutnya, pembahasan biaya dan biaya non-produksi. Biaya produksi berbeda dengan biaya non-produksi. Perbedaannya adalah biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Menurut ilmu ekonomi, biaya non-produksi dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni biaya penjualan yang melingkupi tentang biaya pemasaran atau distribusi dan pelayanan kepada pelanggan. Serta yang kedua adalah mengenai administrasi yang melingkupi biaya pengembangan, administrasi umum, dan pengembangan. Selanjutnya, analisa biaya produksi. Untuk menghitung biaya tetap atau total fixed cost atau TFC adalah dengan cara menambah biaya tetap atau fixed cost atau FC dengan biaya variabel. Untuk menghitung biaya tetap atau total fixed cost TFC, untuk menghitung biaya tetap atau total fixed cost atau TFC adalah dengan cara menambah biaya tetap atau fixed cost
atau FC dengan biaya variabel atau variable cost. Biaya yang tidak berubah dengan jumlah output yang dihasilkan, artinya mereka harus dibayar, bahkan jika tidak ada output produksi sama sekali. Misalnya, jika Anda ingin membuka usaha budidaya lele, Anda harus membayar sewa untuk lokasi Anda. Katakanlah 10 juta per bulan. Ini adalah biaya tetap karena tidak masalah. Jika dan berapa banyak lele yang Anda jual, Anda masih harus membayar sewa. Demikian pula, Anda harus membayar gaji pekerja Anda terlepas dari jumlah lele yang ia jual. Maka Anda harus membayar sesuai gaji yang disepakati. Biaya total atau TFC adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan produksi suatu barang. Total fixed cost dihitung untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya, merupakan jumlah total biaya tetap dan total biaya variabel. Ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Merupakan jumlah total biaya tetap dan total biaya variabel. Ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Rumusnya TC sama dengan FC ditambah PC. TC sama dengan total cost atau biaya total, FC fixed cost atau biaya tetap, PC variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel total atau total variable cost atau TPC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Biaya yang berubah dengan jumlah output yang dihasilkan. Artinya, mereka biasanya meningkatkan dengan meningkatnya output dan sebaliknya. Tidak seperti biaya tetap. Biaya variabel tidak dikeluarkan jika tidak ada produksi. Karena itu mereka biasanya dilaporkan per unit. Sementara banyak jumlah produksi yang dihasilkan, maka akan semakin besar juga biaya variabel yang dikeluarkan. Hal yang termasuk ke dalam biaya variabel diantaranya bahan baku dan tenaga kerja harian. Cara menghitung biaya tetap rata-rata average fixed cost adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Cara menghitung variabel rata-rata atau average variable cost APC adalah dengan cara membagi biaya variabel total TPC dengan jumlah produksi. Cara menghitung biaya total rata-rata atau average total cost AC adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Total biaya dibagi dengan jumlah output, yaitu jumlah unit yang diproduksi. Ini adalah faktor penting ketika datang untuk membuat keputusan produksi karena memberitahu kita berapa unit biaya output yang khas. Selain biaya total rata-rata, Anda juga dapat menghitung biaya tetap rata-rata. Misalnya total biaya tetap dibagi jumlah unit yang diproduksi dan biaya variabel rata-rata, misalnya biaya variabel total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Biaya margin atau margin cost MC diperoleh melalui hasil penambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit barang atau produk. Biaya produksi satu unit output lagi, artinya ini memberitahu kita berapa total biaya yang meningkat jika unit tambahan produksi. Biaya marginal adalah faktor penting untuk pengembalian keputusan dalam konteks proses produksi karena dapat digunakan untuk menghitung tingkat output yang optimal. Faktor-faktor biaya produksi, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya pengusaha. Yang pertama, sumber daya manusia. Tenaga kerja adalah pendorong utama nilai ekonomi. Pekerja produksi dibayar untuk waktu dalam upaya yang tergantung pada keterampilan dan pelatihan mereka. Tenaga kerja oleh pekerja yang tidak berpendidikan dan tidak terlatih biasanya dibayar dengan harga rendah. Sedangkan pekerja yang terlatih dan terdidik dibayar dengan upaya yang lebih tinggi karena mereka membawa lebih dari kapasitas fisik mereka pada tugas tersebut. Yang kedua, sumber daya modal. Dalam ekonomi, modal biasanya mengacu pada uang, tetapi uang bukan merupakan faktor produksi karena tidak terlibat langsung dalam menghasilkan barang atau jasa. Sebaliknya,
Ini memfasilitasi proses yang digunakan dalam produksi dengan memungkinkan pengusaha dan pemilik perusahaan untuk membeli barang modal atau tanah atau membayar upah sebagai faktor produksi. Modal mengacu pada pembelian barang yang dibuat dengan uang dalam produksi. 3. Sumber daya pengusaha. Sumber daya pengusaha yang dimaksud adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah mental, kreativitas seorang wirausahawan dalam menciptakan suatu produk yang memiliki nilai lebih dan dibutuhkan oleh konsumen. Kewirausahaan merupakan gabungan dari semua faktor produksi. Secara sederhana, saya sajikan analisa biaya. Asumsi perhitungan biaya budidaya lele. Skala usaha 200 ekor, siklus usaha 3 bulan, harga bibit 150 per ekor, kebutuhan pakan 1000 kilo, harga pakan 5.000 per kilo dalam rupiah, sewa lahan 100.000 per tahun, bunga bank ini apabila kita atau pengusaha yang membuka budidaya lele meminjam kepada bank 13% pajak. Penyusutan investasi budidaya lele. Yang pertama sewa lahan, yang kedua terpal plastik, pompa air, nilai uangnya sudah tertera 100, 300, 2.500.000, pompa air harganya. Sewa lahan 100.000, terpal plastik 300.000, pompa air harganya 2.500.000. Nilai ekonomis per bulan 12, 24, 60. Nilai penyusutan siklus 25.000, 37.000, 125.000, total 187.500. Kebutuhan modal usaha. Sewa lahan 100.000, terpal plastik 300.000, pompa air 2.500.000, total 2.900.000. Kebutuhan modal usaha kebutuhan modal usaha, modal kerja, equity, bank, total. Kebutuhan bibit, kebutuhan pakan, obat-obatan, biaya transportasi, gaji pegawai, listrik. Ini adalah tabel ya. Ini tabel kebutuhan modal usaha budidaya lele. Dari bank dan totalnya sekian sudah tertera. Asumsi produksi dan penjualan atau pendapatan. Jumlah lele, mortalitas, tingkat kematian, lele hidup, tingkat hidup, panen ke-1, panen kedua, panen ketiga. Ini jumlah lele dari 200 ekor ya. Mortalitasnya 25%, lele hidupnya 1.500 per kilo dikilokan ya. Panen ke-1 25%, 375 ekor, panen kedua 25%, 375 ekor, panen 3 50%, 750 ekor. Jumlahnya menjadi 15 juta, jumlah total penjualan 15.195.000. Arus kas atau cash flow usaha. Nomor uraian jumlah. Nomor uraian jumlah itu merupakan tabel dari arus kas, cash flow usaha. Penjualan 15.195.000, modal tetap 2.900.000, modal kerja 7.790.000, penyusutan investasi 187.500, laba kotor 4.317.500, bunga bank 8.077, angsuran pokok 875.000, laba bersih yang didapat dari usaha lele. Laba bersih yang didapat dari usaha lele 3.434.423 rupiah. Demikianlah materi ini dan cara perhitungannya. Semoga anak-anakku dapat menyimak dengan baik dan semoga kita di dalam pembelajaran ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan selanjutnya untuk anak-anakku
Silakan kalian praktekkan menghitung biaya produksi dalam pembuatan prototip produk kreatif usaha yang lain. Usaha yang lain itu seperti apa saja? Silakan cari, boleh di bidang perdagangan, boleh di bidang manufaktur, produksi, atau boleh juga di bidang jasa. Silakan aja memilih, banyak di lingkungan kita untuk dikembangkan bagaimana cara menghitung, analisa-analisa perhitungannya. Untuk mendukung pengamatanmu, pelajarilah buku teks maupun sumber lain yang relevan. Silakan, referensinya bisa dari buku teks atau internet. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.